walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way, praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way, praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. I love the sun that shines on me. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Ya, Tante Lilis berharap dan berdoa agar adik-adik semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, Tante Lilis boleh kembali menyapa adik-adik dalam kebaktian anak pada pagi hari ini. Wah adik-adik, kita sudah lama ya tidak bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tetapi kiranya kita semua tetap semangat dan bersukacita dalam mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap ya untuk mengikuti kebaktian anak? Baik, adik-adik mari duduk yang manis, mari kita siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Mari adik-adik kita minta pimpinan kepada Tuhan agar kebaktian anak kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kami bisa bangun dan beraktivitas dengan baik. Saat pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mengikuti kebaktian anak dari rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dengan baik. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa agar kami dapat mengikuti kebaktian anak dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa, kenakalan, dan pelanggaran yang kami perbuat. Biarlah kami boleh layak untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik ya dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan menaikkan pujian ini dari awal ya. Kita menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Morin. Mari adik-adik, kita duduk yang manis, kita buka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, disiapkan Alkitabnya ya. Jangan ada yang makan, jangan ada yang lari-lari, main-main. Mari kita duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Tante Morin. Selamat siang adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Penuh sukacita sekali Tante Morin senang hari ini dapat bergabung bersama dengan kalian di dalam kebaktian anak. Hari ini kita akan belajar dalam satu tokoh, tentunya dari Alkitab, yang akan menolong kita untuk boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal akan Tuhan kita. Tentunya satu tokoh yang rasanya tidak akan asing buat kita semua. Mari, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, bersikaplah yang hormat karena kita akan bicara terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh terus dapat kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sepanjang pembelajaran pada siang hari ini, kiranya sungguh semuanya akan Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Engkau yang Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siang hari ini firman Tuhan berjudul sebuah pilihan yang luhur. Kita akan belajar dari seorang tokoh. Tentunya dia adalah seorang tokoh yang sangat-sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia seorang tokoh yang memiliki karakter yang baik dan terpuji. Tentunya itu semua di hadapan Tuhan. Jadi dia memiliki karakter yang baik dan terpuji di hadapan Tuhan. Sesuai dengan judul tadi, adalah sebuah pilihan yang luhur. Artinya apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilih itu artinya bisa dipilih, hasil dari pilihan, terpilih, terbaik, dan terkemuka. Sedangkan luhur itu artinya adalah mulia, agung, tinggi. Jadi sebuah pilihan yang luhur itu bisa kita sederhanakan dengan sebuah pilihan yang terbaik dan mulia. Ya, senang ya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menentukan suatu pilihan yang terbaik. Tidak hanya terbaik, bahkan termulia. Anak-anak sekarang siapkan Alkitabmu. Kita akan bersama-sama menyimak pesan apa sih yang disampaikan oleh tokoh ini, atau pembelajaran apa yang kita dapatkan dari tokoh ini. Ayo siapkan Alkitabmu. Kita akan buka Alkitab kita. Adik-adik buka Alkitabmu dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ
kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" tetapi ia berkata kepada mereka,
Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jela. Bagaimana adik-adik? Sudah menyimakkan pembacaan firman Tuhan? Tante Maureen berharap dengan bacaan tadi dapat adik-adik bayangkan bagaimana sesungguhnya situasi dari tokoh kita hari ini. Bagaimana situasi atau apa yang dihadapi, apa percakapan yang ada di dalam terhadap siapa tokoh yang di dalam? Ada Naomi, ada Ruth, ada Orpa di situ. Dari bacaan tadi kita dapat menarik suatu pembelajaran buat kita. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah Ruth dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, yaitu meninggalkan kepercayaannya yang lama dan ia menuju kepada kepercayaan yang baru, yaitu menyembah Tuhan Allah. Sama seperti suaminya dan juga mertuanya. Dia meninggalkan persembahan-persembahannya yang lama. Dia meninggalkan dewa-dewa yang dulu dia sembah. Tapi sekarang dia beralih dengan menyembah Tuhan Allah. Lalu pesan yang kedua adalah Ruth tidak hanya mengambil suatu keputusan yang benar, tetapi dia juga setia kepada keputusan yang dia ambil. Terlihat dari ketika Ruth disarankan oleh ibu mertuanya untuk pulang ke bangsanya, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia ingin menemani, mendampingi Ibu Naomi. Bahkan dia ikut dengan Ibu Naomi untuk pindah pulang kampung. Sementara sesungguhnya Ruth di dalam perjalanan kehidupannya juga tetap menghadapi yang namanya kesulitan. Dia tahu lingkungan baru yang akan dia hadapi ke depan. Tetapi dia tetap memilih untuk setia mendampingi, menolong, dan merawat ibu mertuanya. Lalu pembelajaran yang ketiga, Ruth mendapat kasih karunia dari Allah. Tuhan memperhatikan kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Kesetiaan Ruth untuk beribadah kepada Allah dan melakukan apa yang diinginkan olehnya, oleh Tuhan, membuat Allah berkenan kepadanya. Allah berkati kehidupan Ruth. Meskipun pada awal-awalnya kehidupan Ruth sangat-sangat sulit. Bahkan ketika dalam mengadakan perjalanan menuju ke Yehuda, ada banyak sekali kesusahan dan kesulitan. Tetapi pada akhirnya ada upah, ada hadiah. Dan Tuhan Allah memberkati Ruth yang mendapat kebahagiaan bukan untuk diri sendiri, tapi juga buat Naomi sebagai ibu mertuanya. Dari pelajaran hari ini, Ruth memberikan teladan kepada kita bahwa memilih
untuk percaya kepada Allah yang benar adalah suatu pilihan yang terbaik dan mulia. Ruth juga memberi contoh loh, yaitu suatu kesetiaannya dalam hidupnya untuk merawat orang tua. Dalam hal ini adalah merawat Naomi sebagai ibu mertuanya. Tante Maureen berharap adik-adik pun dapat melakukan apa yang seperti dicontohkan oleh Ibu Ruth. Kalian yang masih kecil dapat melakukan latihan untuk hal-hal yang kecil juga. Contohnya apa ya Tante? Banyak kok contohnya. Contohnya kalian dapat melatih diri kalian untuk selalu taat, menghormati pada kedua orang tua kalian. Kalian juga bisa bersuka cita dan rela ketika orang tua kalian mungkin membutuhkan bantuanmu. Kalian juga mulai sekarang bisa loh mulai memilih untuk menetapkan pilihan untuk menaruh imanmu kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Caranya sangat mudah. Berdoalah kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan memimpin hidupmu untuk dapat mengerti akan kasih-Nya. Kemudian mintalah Tuhan untuk meneguhkan iman percayamu dalam percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga engkau akan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tuhan mau kita seperti Ruth dan Naomi. Tuhan mau kita selalu mendengarkan dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan selalu paling tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Walau awalnya mungkin kita juga akan seperti Ruth, mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi yakinlah, pada akhirnya akan ada jalan karena Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Adik-adik, pilihan untuk percaya dan kemudian setia kepada Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bagi orang lain. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa untuk mengatur segalanya. Seperti kisah Ruth tadi, bersikap setia dan tidak pernah berharap bahwa ia akan mendapat seorang suami, bahkan kemudian dari keturunannya akan lahir seorang juru selamat. Namun, sikap dan pilihannya yang terbaik itu diperhitungkan Tuhan, bahkan diberkati. Mari anak-anak, kami berharap kalian dapat semakin bertumbuh terus di dalam imanmu, sehingga pada saatnya kalian pun akan menentukan suatu pilihan yang terbaik, pilihan yang luhur, yaitu memilih untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan berdoa, Tante Maureen akan berdoa buat kalian. Mari kita bersikap yang baik, kita hadapnya. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada siang hari ini. Engkau memberkati, kami yakin bahwa semua ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu, supaya sungguh firman-Mu ini akan menolong mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami ini supaya mulai dari saat ini mereka boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan pada saatnya pun mereka boleh menentukan pilihan untuk mengikut Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mereka boleh mengikrarkan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau ya Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, adik-adik semua diberkati ya melalui firman Tuhan pada hari ini ya, untuk menyatakan rasa syukur kita atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita mau menaikkan pujian Ada Satu Sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,